Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Desi Dwi Safitri dengan NIM 2019143015, kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Bimbingan dan Konseling SD, dan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar. Bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar. Bimbingan belajar di sekolah dasar merupakan pelayanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu siswa sekolah dasar dapat belajar dengan efektif dan efisien, mencapai perkembangan optimal, dan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar harus diintegrasikan dalam bimbingan dan konseling. Salah satu metode pelaksanaan bimbingan belajar di sekolah dasar adalah melalui kegiatan belajar mengajar yang bernuansa bimbingan. A. Jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami murid dan menghambat proses belajarnya. Jenis-jenis masalah belajar di sekolah dasar dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. 2. Kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih. 3. Sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. 4. Kurang motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. 5. Bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya. 6. Sering tidak sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. D. Mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah dasar. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Analisis hasil tes belajar. Melalui tes hasil belajar akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang telah diajarkan. 2. Tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkap dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. 3. Skala sikap dan kebiasaan belajar. Skala sikap merupakan salah satu bentuk dari tipe skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap. Sedangkan belajar merupakan tugas seorang siswa, oleh karena itu, seorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. 4. Observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus kesulitan belajar itu dapat pula dideteksi dengan catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajarnya. C. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dibagi menjadi 4 faktor, diantaranya yaitu 1. Faktor internal, faktor yang berasal dari diri siswa, diantaranya 1. Gangguan fisik, seperti kurang berfungsinya organ-organ tubuh. 2. Ketidakseimbangan mental, adanya gangguan dalam fungsi mental. 3. Kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri. Yang keempat, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah. 2. Faktor eksternal, di antaranya 1. Sifat kurikulum yang kurang fleksibel. 2. Beban belajar terlalu berat. 3. Metode mengajar yang kurang memadai. 4. Kurang alat dan sumber daya. 3. Faktor keluarga, di antaranya 1. Keluarga yang kurang harmonis. 2. Keluarga retak. 3. Kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak. 4. Kondisi ekonomi yang kekurangan. 4. Faktor masyarakat,
Adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar sekolah, teman sebaya yang memiliki perilaku yang kurang baik. D. Upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Keterampilan belajar sangat dibutuhkan siswa untuk dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi dan pelatihan keterampilan belajar. Materi pelatihan keterampilan belajar dapat meliputi di antaranya 1. Cara membuat catatan yang baik, 2. Cara menghadapi ujian, 3. Cara membuat ringkasan, 4. Cara menghafal materi pelajaran dan sebagainya. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, sikap dan kebiasaan yang baik tidak tumbuh secara kebetulan, melainkan perlu ditumbuhkan melalui bantuan yang terencana, terutama oleh guru-guru dan orang tua siswa. Untuk itu, siswa hendaknya dibantu dalam hal sebagai berikut, di antaranya 1. Menemukan motif-motif yang tepat dalam belajar, 2. Memelihara kondisi kesehatan yang baik, 3. Mengatur waktu belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah, 4. Memilih tempat belajar yang baik, 5. Belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar, 6. Membaca dengan cara yang baik, 7. Tak segan-segan bertanya untuk hal-hal yang belum diketahui. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.